Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat serta karunia kepada kita semuanya, sehingga pada sore yang baik ini alhamdulillah kita dapat kembali bertemu bersua di tempat ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Mulai pertemuan kita kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan ilmu yang kita dapatkan insyaallah taala pada kesempatan kali ini adalah ilmu yang diamalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau kita mengenal dalam Al-Qur'an Al-Karim ada yang namanya Ummul Kitab, induknya Al-Qur'an Al-Karim. Dan ini dimaksud dengan Ummul Kitab atau induknya Al-Quran Al-Karim adalah surat Al-Fatihah. Hal ini karena kata para ulama, jami' maqasiduddin, seluruh maksud-maksud dari agama itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Maka kalau kita ingin mengenal agama Islam secara menyeluruh, secara global, maka bacalah surat Al-Fatihah. Oleh karena itulah para ulama mengatakan Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab, sebagai induknya Al-Quran Al-Karim. Dan di sisi yang lain, ternyata hadis Rasulullah SAW pun ada yang dikatakan sebagai Ummus Sunnah. Dikatakan sebagai Ummus Sunnah, induk dari segala hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, seluruh hadis Rasulullah SAW ini kembalinya bermuaranya kepada hadis ini. Dan hadis ini bisa kita temukan dalam Sahih Imam Muslim di antaranya. Dan hadis inilah yang kita kenal dengan nama hadis Jibril, yang kita kenal dengan nama hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Hadis yang lumayan panjang, dan hadis ini akan memberikan gambaran kepada kita semua apa yang dimaksud dengan agama Islam. Oleh karena itulah para ulama mengatakan, dan ini juga dikatakan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah, atau Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini disebut dengan Ummus Sunnah, disebut dengan induknya hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, salah seorang khulafaur rasyidin. Beliau adalah khalifah rasyidin yang kedua, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana qablakum muhaddisun, laqad kana fi ma qablakum muhaddisun, fa in yakun min ummati ahadun fa innahu Umar. Telah ada orang-orang terdahulu yang mana mereka adalah orang-orang yang termasuk muhaddisun. Para ulama memberikan tafsiran apa yang dimaksud dengan al-muhaddisun. Dan salah satu tafsiran al-muhaddisun adalah orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia bukan termasuk para nabi. Dia bukan termasuk para
Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang terdahulu yang mereka adalah orang-orang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan termasuk para nabi, mereka bukan termasuk para rasul, dan kalau ada salah satu umatku yang dia punya seperti ini, maka itulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Oleh karena itulah kita temukan beberapa pensyariatan dalam agama Islam itu berdasarkan perkataan Umar. Di antaranya ya dalam masalah ayat-ayat tentang hijab perempuan, ini turun perintah tentang hijab setelah Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perempuan itu harus menutup tubuhnya. Dan juga hal-hal yang lainnya yang menjadikan Umar adalah termasuk minal muhaddisin, orang-orang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar adalah salah seorang sahabat yang dikenal akan ketegasannya. Ya, bahkan saking tegasnya Umar, ini syaitan takut dengan Umar. Yang berbeda dengan kita, kalau kita takut dengan syaitan, tapi Umar ditakuti oleh syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma laqiyakum asyaitan. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan salikan fajjan qad, dia menempuh suatu jalan, illa salaka fajjan ghaira fajj, melainkan syaitan akan menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh engkau wahai Umar. Jadi syaitan itu takut sama Umar, Pak. Dan ini berbeda dengan kita yang sekali mungkin kita takut dengan syaitan. Kalau ada orang bilang, "Mas, hati-hati." Kenapa? Tempatnya angker. Apa yang kita pilih? Kita akan milih, kalau gitu cari jalan yang lain. Itu kan kita. Tapi Umar, Masya Allah, dengan segala ketegasannya, maka syaitan pun takut dengan Umar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r. Maka tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang dia memakai pakaian yang sangat putih. Memakai pakaian yang sangat putih dan juga rambutnya sangat hitam. Dan juga rambutnya sangat hitam. Wala yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak bekas-bekas perjalanan pada orang ini. Pertanyaannya, kalau orang ini pakaiannya bersih, kalau orang ini rambutnya hitam, tidak nampak bekas-bekas debu di pakaian dan di rambutnya, kira-kira orang ini dikenal tidak Pak oleh para sahabat? Tidak dikenal? Kira-kira Pak? Seolah-olah belum tahu jawabannya Pak ya. Seolah belum tahu jawabannya. Kira-kira kenal nggak Pak? Pasti kenal. Karena pakaiannya bersih, rambutnya hitam, tidak nampak bekas-bekas perjalanan. Nggak kelihatan, ini pokoknya orang rapi. Beda kalau misalkan pakaiannya lusuh, pakaiannya kotor, rambutnya lusuh, rambutnya kusut, mungkin kita akan bertanya-tanya siapa orang ini. Dan permasalahannya, meskipun orang ini ternyata pakaiannya rapi, bersih, rambutnya hitam, tidak nampak bekas-bekas perjalanan pada dirinya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wala ya'rifuhu minna ahad. Dan anehnya tidak ada satupun di antara kami yang kenal dengan siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Maka orang ini pun duduk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ajib Pak, orang nggak dikenal tiba-tiba nempelin lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan telapak tangannya di pahanya. Pahanya siapa? Ada dua tafsiran di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan orang ini meletakkan telapak tangannya di atas
pahanya sendiri. Kalau dia meletakkan telapak tangannya di paha Nabi Muhammad, berarti orang ini adalah orang yang dekat dengan Nabi. Karena tidak mungkin, Pak, kalau misalkan kita punya seorang guru, punya seorang ustadz, punya orang yang kita hormati, tiba-tiba kita langsung naruh telapak tangan kita di pahanya. Sopan nggak, Pak? Nggak sopan, kecuali kalau kita sudah kenal baik dengan orang tersebut. Nah, ini sama. Bisa jadi dia meletakkan telapak tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa orang ini? Tidak ada yang paham. Kalau dia meletakkan telapak tangannya di pahanya, maka kata para ulama, orang ini adalah hendak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menunjukkan adabnya, dia menunjukkan etikanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Maka kemudian orang ini berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini maksud dengan Islam itu adalah engkau melaksanakan atau engkau membaca dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Engkau melaksanakan salat 5 waktu, engkau membayar zakat fitri, kemudian engkau juga melaksanakan saum Ramadan, dan engkau melaksanakan haji apabila diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang ini, faqala sadaqta. Kata orang ini yang bertanya, engkau benar. Ini aneh, Pak. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Ini kan sama seperti seorang murid bertanya kepada gurunya, Bapak guru, 1 tambah 1 berapa? Misalkan kata muridnya. Jawabannya 2, nak. Oh, Bapak guru pinter. Jawabannya 2. Ini kan sama. Iya, dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Ini adik-adik jangan ditiru ya. Ini khusus pada hadis ini saja. Khusus pada hadis ini saja. Tapi orang ini berkata, sadaqta, engkau benar. Maka kata Umar, apa fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami tambah heran, ini orang siapa? Dia yang bertanya, tetapi dia yang membenarkan. Faqala, kemudian berkata lagi, wah ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Faqala sadaqta. Maka kata orang ini lagi-lagi dia bilang engkau benar. Maka dia bertanya lagi, faqala ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Faqala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau tidak mampu, maka yakinlah Allah tabaraka wa taala Maha melihatmu. Faqala ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Kemudian dia berkata lagi, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka apa kata Nabi Muhammad, Pak? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Baik yang ditanya, siapa yang ditanya? Rasul. Dan yang bertanya siapa? Orang ini. Nanti dulu, Pak. Orang ini. Ya. Orang ini. Dua-duanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Faqala fa akhbirni an amaratiha. Maka orang ini berkata, kalau gitu kabarkan kepadaku apa ciri-ciri akan datangnya hari kiamat. Faqala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i tatawaluna fil bunyan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan engkau melihat seorang penggembala kambing yang dia tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian,
kemudian dia nanti akan berlomba-lomba membangun bangunan. Maka itu yang dimaksud oleh Rasulullah, ciri-ciri akan kemunculan hari kiamat. Summan talaqa, kata Umar. Kemudian orang ini pergi setelah dia bertanya tentang perkara-perkara tadi. Falabistu maliyan, maka aku pun diam beberapa saat, kata Umar. Summa qala li ya Umar atadri man sa'il. Kemudian Nabi berkata kepadaku, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa orang yang tadi bertanya? Faqala faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kata Nabi Muhammad, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya lelaki itu adalah penjelmaan dari malaikat Jibril yang dia datang kepada kalian hendak mengajari tentang agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan hadis Jibril. Ini disebut dengan hadis Jibril karena ternyata orang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah malaikat Jibril yang menyamar, yang menyerupai dirinya menjadi seorang laki-laki manusia. Bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan terjadi atau ciri-ciri hari kiamat. Nah, hadis ini dikatakan sebagai ummus sunnah, dikatakan sebagai ummus sunnah, hadis induknya para hadis. Jadi seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menginduk kembalinya kepada hadis yang tadi kita bacakan. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwasanya selayaknya ketika kita hendak hadir ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, atau kita hendak masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka pakailah pakaian yang rapi. Pakailah pakaian yang bersih. Bukan berarti bersih itu harus pakaian yang baru, tetapi pakaian yang tidak kotor, yang tidak berdebu banyak, ya. Inilah etika kita kalau kita hendak masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Etika kita ketika kita hendak menghadiri majelis ilmu. Ketika kita hendak belajar kepada seorang ustadz, maka inilah etika kita, memakai pakaian rapi, memakai pakaian yang bersih. Jangan memakai pakaian asal-asalan, pakai kaos, gambar-gambarnya gambar-gambar yang tidak layak, misalkan gambar tengkorak, gambar apalagi Pak tulang ikan, misalkan gambar love, I love you. Termasuk yang selalu saya kritik adalah memakai sarung terbalik, Pak. Kadang-kadang sarung laki-laki ini itu kan punya merek. Betul ya? Kenapa orang-orang harus memakai sarung dengan merek yang di bawah dan di belakang? Apakah dia hendak menunjukkan bahwasanya sarungnya adalah sarung merek terkenal, sarung cap gajah? Nah, duduk. Bagaimana dia akan berpikir bagaimana cara gajahnya duduk? Allahu Akbar. Oh, ternyata dipakai sarung cap gajah duduk. Gimana cara gajahnya duduk? Allahu Akbar. Oh, cap mangga 2. Kenapa enggak mangga 3 dan mangga 4? Kenapa harus mangga 2? Kenapa kita harus memakai sarung dengan posisi cap dibalik di bawah dan diperlihatkan kepada orang di belakang kita? Ini akan mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memakai yang menunjukkan merek-merek sarung yang kita punya. Fa'ala kulli hal, inilah etika kita kalau kita hendak hadir ke majelis ilmu. Pakai pakaian rapi, pakai pakaian yang bersih. Sebagaimana juga malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk seorang laki-laki, syadidu bayadi siyab, syadidu sawadi asy'ar. Pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwasanya ternyata agama ini ad-din yanqasimu ila salasa. Agama ini terbagi menjadi 3. Dan semakin bertambah, semakin tinggi dia, semakin bertambah pula kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Pak, akan semakin pula susah dia mencapai kedudukan yang semakin tinggi ini. Yang pertama adalah kedudukan yang kita kenal dengan Islam. Dan Islam yang diartikan di sini adalah Islam dalam artian menjalankan ibadah-ibadah yang nampak. Dan inilah tingkatan din, tingkatan agama yang paling rendah. Seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau dia melaksanakan salat 5 waktu, atau misalkan dia melaksanakan saum Ramadan, membayar zakat fitrah, kemudian melaksanakan haji. Ini namanya Islam.
Ini amalan-amalan yang nampak, dan inilah kebanyakan keadaan kaum muslimin sekarang. Ya, dan mungkin ini juga pula keadaan kita semuanya. Tidak salah, tetapi dia tingkatan yang paling rendah. Kebanyakan dari kita baru hanya sekedar melaksanakan dan menjalankan syariat agama Islam yang sifatnya nampak-nampak saja. Salat 5 waktu, melaksanakan saum Ramadan, kemudian membayar zakat fitrah, melaksanakan haji apabila diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, karena Rasul mengatakan inilah disebut dengan Islam. Tetapi ini tingkatan yang masih di bawah. Ini tingkatan yang masih di bawah. Adapun tingkatan yang kedua, maka naik sedikit dari tingkatan ini. Inilah yang kita kenal dengan nama tingkatan iman. Apa itu iman? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Berarti iman itu mencakup amalan hati. Oleh karena itulah ketika Rasul menyebutkan iman ini dengan 6 hal ini, para ulama mengatakan berarti iman itu bersangkut paut dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita percaya, itu adalah iman. Tetapi bukan cuma sekedar percaya saja. Percaya dengan kepercayaan yang sangat kuat, maka itulah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah, Pak? Cara kita beriman kepada Allah, pertama, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Kedua, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua dan alam semesta ini. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memiliki alam semesta ini, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang ketiga, percaya bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dan tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan juga sifat. Inilah cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, Pak. Apa artinya? Kita yakin bahwasanya Allah menciptakan beberapa makhluk, yang mana makhluk tersebut Allah ciptakan dari malaikat. Khuliqat al-malaikatu min nur, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciptakan malaikat dari cahaya. Mereka adalah malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Dan malaikat jumlahnya banyak. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu secara pasti berapa jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian malaikat atau malaikat tersebut diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang ditugaskan menanyakan kepada seorang mayit dalam kuburnya, man rabbuka wa madiduka wa man nabiyuka. Ada malaikat bertugas mencatat amal baik dan amal buruk seorang manusia. Ada malaikat tugaskan mencabut nyawa seseorang. Ada malaikat ditugaskan membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Bukan Rara, Pak ya. Enggak ada Rara, malaikat Rara itu enggak ada. Meskipun Rara mengaku sebagai pemilik remote AC di langit, tapi enggak ada, Pak. Enggak ada malaikat yang namanya Rara. Malaikat Allah Subhanahu wa taala dialah yang bertugas menurunkan hujan. Dan kita percaya bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk seperti ini. Kita percaya bahwasanya Allah Tabaraka wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, dan ada Al-Qur'an Karim, dan juga kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya. Maka kita wajib beriman kepada kitab-kitab ini. Kita juga wajib beriman kepada ada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul. Kita juga percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta ini. Inilah yang nanti yang kita kenal dengan nama hari kiamat. Dan juga kita mesti yakin bahwasanya ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Kadang sekarang dapat rezeki,
nomplok, besok dapat rezeki nombok. Ya, sekarang ditraktir sama orang, besok traktirin orang. Terkadang dapat rezeki manis, terkadang dapat nasib yang buruk. Dan kita mesti percaya dengan iman kepada takdir yang baik dan kepada takdir yang buruk. Inilah iman, Pak. Inilah iman. Dan oleh karena itulah para ulama mengatakan ini tingkatan lebih tinggi daripada sekadar Islam. Sehingga mereka mengatakan setiap yang mukmin itu pasti muslim. Tetapi tidak setiap yang muslim itu mukmin. Kenapa? Karena memang tingkatan Islam itu di bawah iman. Iman lebih tinggi daripada Islam. Sehingga siapapun mereka yang sampai pada tingkatan iman mukmin, maka dia lebih baik daripada orang-orang yang baru sampai pada tingkatan Islam. Dan di atas Islam adalah orang-orang yang sampai pada tingkatan ihsan. Apa itu ihsan, Pak? Ihsan adalah beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah, Pak, ya. Seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia ini tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak manusia biasa, tidak pula para nabi dan rasul. Hatta Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ketika kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Masjidil Aqsa kemana, Pak? Ke Sidratul Muntaha, tingkatan langit yang paling tinggi untuk menerima perintah salat 5 waktu yang Allah wajibkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu alam, pendapat jumhur ulama, Nabi Muhammad tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala karena tertutupi oleh hijab. Maka Nabi Muhammad SAW pun tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Nabi Musa pun juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf disebutkan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rabbi arini anzur ilaik, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong perlihatkan kepada aku ingin melihat dirimu. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Musa, apabila engkau mampu, naiklah ke atas bukit sana. Apabila engkau mampu melihat aku, ya, apabila engkau sampai ke atas bukit sana, maka engkau akan mampu melihatku. Tapi apakah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Pak, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Bahkan ketika sampai puncak bukit kharra, daka, dikatakan bahwasanya gunung tersebut, bukit tersebut pecah, hancur, dan kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam jatuh pingsan. Kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Subhanaka Allahumma tubtu ilaika wa ana awwalu al-mu'minin. Ya, Maha Suci Engkau Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang-orang yang pertama beriman kepadamu. Maka dari sini kita lihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah kedustaan besar kalau ada orang-orang di dunia ini, kalau ada manusia-manusia di dunia ini mengatakan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada, Pak, orang-orang percaya dia bisa melihat Allah. Bagaimana caranya? Ketika takbiratul ihram, pejamkan mata, lihat cahaya. Kalau melihat cahaya maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dusta. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Tidak ada. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana cara kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita dibilang tidak bisa melihat Allah, bagaimana caranya seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama ketika mereka menjelaskan mensyarah hadis ini, mereka menjelaskan yang dimaksud dengan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita merasakan keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya keagungan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berpengaruh kepada alam semesta ini. Maka apa yang kita lihat di alam semesta ini adalah efek-efek
kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita melihat Allah Subhanahu wa taala, merasakan betapa agungnya Subhanahu wa taala melalui alam semesta ini. Maka ketika kita mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, bagaimana cara kita merasakan melihat Allah, Pak? Rasakan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah menciptakan alam semesta yang begitu besarnya. Kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ihsan. Sampai pada tahapan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika takbir Allahu Akbar, bukan apa, Pak? Ini kayaknya kalau buka pakai apa ya enaknya ya, buka maghrib baru buka pakai korma 3 biji sama air putih atau air teh plus ditambah mungkin gorengan. Habis buka masih lapar, sholat maghrib, sholat jamaah, Allahu Akbar, tapi pikirannya melayang ke nasi kotak yang akan dibagikan. Coba tebak-tebakan, isinya apa? Isinya ikan, apa isi ayam? Itu kan belum sampai pada tingkatan ihsan, Pak. Belum sampai pada tingkatan ihsan. Apalagi ternyata nanti isinya tidak sesuai dengan harapan. Misalkan, ya, semakin merugilah orang-orang seperti ini. Ihsan adalah engkau beribadah seolah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah tabaraka wa taala Maha melihat engkau. Inilah ihsan, Pak. Inilah ihsan. Nah, sekarang tinggal kita mau pada sampai tingkatan yang mana, Pak? Mau jadi hanya sekedar muslim saja silahkan. Mau sampai pada tingkatan mukmin iman juga silahkan. Ingin sampai pada tingkatan ihsan juga silakan. Semuanya baik, tetapi orang-orang yang memiliki harapan yang tinggi dan cita-cita yang tinggi, pasti dia ingin sampai pada tingkatan ihsan. Tapi berat, Pak. Dan dia harus berjuang. Mungkin kebanyakan kita baru sampai pada tingkatan Islam, melaksanakan ya kewajiban Islam yang nampak saja. Tapi hati kita kadang-kadang masih lemah, apalagi sampai pada tahapan kita bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya yang namanya hari kiamat ini memiliki tanda-tanda. Ada asyrat as-sa'ah al-kubra, asyrat as-sa'ah as-sughra. Ada tanda-tanda yang kecil yang menandakan akan munculnya hari kiamat, dan ada tanda-tanda yang kecil yang juga ini akan menjadi pengiring akan munculnya tanda-tanda yang besar. Dan yang disebutkan dalam hadis ini, yang Rasul mengatakan bahwasanya kalau kalian melihat seorang budak wanita melahirkan majikannya, atau kalian melihat seorang penggembala kambing yang tidak memakai alas kaki, yang tidak memakai pakaian, kemudian berlomba-lomba membangun bangunan, maka ini disebut dengan tanda-tanda yang kecil, Pak. Dan tanda-tanda yang kecil ini jumlahnya banyak. Rasul cuma menyebutkan dua saja. Adapun tanda-tanda yang besar, maka inilah disebutkan oleh para ulama, jumlahnya kurang lebih ada 10. Apa itu, Pak? Apa saja beberapa di antaranya? Dengan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian munculnya Imam Mahdi, yang namanya sama seperti nama Nabi Muhammad, dan nama bapaknya sama seperti bapaknya Nabi Muhammad. Berarti Al-Imam Mahdi itu bernama Muhammad bin Abdullah. Ya, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang mana insyaallah nanti Isa alaihissalatu wassalam turun di sekitaran Damaskus, dibantu turun oleh 2 malaikat, dan turun dalam keadaan rambutnya seperti dalam keadaan basah. Ya, turunnya Nabi Isa. Kemudian munculnya dabah, binatang melata yang bisa berbicara dan dipahami oleh bahasanya oleh manusia. Juga munculnya dukhan, api yang akan menggiring nanti manusia ke suatu wilayah tertentu. Kemudian juga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian juga terbitnya matahari sebelah barat, dan juga tanda-tanda besar yang lainnya, yang kalau tanda-tanda ini muncul, maka kiamat akan segera tiba. Sekarang kita belum, Pak, alhamdulillah masih jauh ya.
Alhamdulillah masih jauh. Dajjal masih di kerangkeng, ya belum dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa belum turun. Ya, kemudian Ya'juj dan Ma'juj belum muncul. Dukhan juga belum muncul, Dabah juga belum muncul. Artinya, ya beberapa tanda yang besar ini belum muncul. Dan sebelum munculnya tanda-tanda yang besar ini, muncullah tanda-tanda yang kecil. Dan Rasul menyebutkan dua tanda ini. Apa itu? Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melihat atau melahirkan majikannya. Apa yang dimaksud Pak dengan budak wanita melahirkan majikannya? Ada beberapa tafsiran di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat atau menjelang hari kiamat akan muncul peperangan. Kemudian akan kembali timbul perbudakan. Dan seseorang bisa jadi akan membeli ibunya. Ya, ibunya menjadi budak dan dibeli oleh anaknya. Ini dimaksud oleh sebagian para ulama, ya, budak wanita melahirkan majikannya. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan budak wanita melahirkan majikannya adalah akan banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan sekarang waliyadzubillah sudah banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan sampai ada yang membunuh orang tuanya, Pak. Waliyadzubillah. Ada anak-anak yang membunuh orang tuanya, bahkan mungkin cuma permasalahan dunia saja. Mungkin masalah harta, mungkin masalah rumah, mungkin masalah tanah, tetapi sampai tega membunuh orang tuanya sendiri. Ini termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Bahkan ada juga anak-anak yang memperkarakan dan memeja hijaukan orang tuanya, membawa orang tuanya sampai ke pengadilan. Ada anak menuntut ibunya, ada anak menuntut bapaknya. Masalah apa? Cuma masalah harta, cuma masalah perebutan wilayah tanah, cuma masalah perebutan rumah. Dan kita melihat sudah banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka inilah salah satu maksud dari, ya, ketika engkau melihat seorang budak wanita melahirkan majikannya. Yang berikutnya, ketika engkau melihat seorang penggembala kambing dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan pakaian yang mungkin tidak sempurna menutup tubuhnya, tetapi nanti dia akan berlomba-lomba membangun bangunan. Apa itu maksudnya? Para ulama menjelaskan, ya, akan ada muncul saatnya di mana orang-orang yang dahulu mereka adalah kehidupan sederhana, kehidupannya biasa saja, mungkin menggembala kambing, kebiasaan masyarakat tersebut. Tetapi sekarang mereka akan saling berlomba-lomba membangun bangunan. Dan sekarang sudah kita temukan beberapa wilayah yang dahulunya adalah wilayah-wilayah yang tertinggal, yang mungkin pekerjaan masyarakat setempat cuma menggembala kambing, tetapi sekarang Allah berikan kekayaan kepada mereka sehingga mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Dan itu ada di negeri-negeri Islam di antaranya, Pak. Itu ada di negeri-negeri Islam. Oleh karena itulah kata para ulama, ya, para ulama memakruhkan meninggi-ninggikan bangunan. Ya, para ulama memakruhkan meninggi-ninggikan bangunan. Ya, kenapa? Karena mereka berdalil dengan hadis ini. Ya, berdalil dengan hadis ini bahwasanya kemudian makruh seseorang meninggikan bangunannya. Nah, inilah agama Islam. Inilah agama afat. Inilah ciri-ciri akan kemunculan hari kiamat. Dan juga ciri-ciri yang lainnya yang mungkin nanti insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian selanjutnya, ini sebagai penutup dari faedah dari hadis ini, yaitu bahwasanya ketika kita ditanyai misalkan oleh seseorang tentang suatu perkara agama dan kita tidak tahu tentang hakikat jawaban dari agama tersebut, jawaban dari permasalahan tersebut, maka sudah selayaknya kita mengucapkan Allahu a'lam. Jangan malu untuk mengucapkan Allahu a'lam. Jangan malu untuk mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Karena pada hakikatnya seberapa banyak, Pak, ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki ini sebelum seberapa jauhnya. Ya, kalau kita membandingkan ilmu yang kita miliki dengan para ulama-ulama terdahulu, siapa kita, Pak, dibandingkan para ulama-ulama terdahulu? Baca Quran saja masih belepotan. Hadis arba'in saja sampai sekarang nggak pernah hafal. Ya, belajar bahasa Arab
anget-angetan, kadang ikut, nanti lama-lama hilang di tengah jalan. Ini kan kita, Pak. Ya, boro-boro baca Quran lancar, iqra'nya masih iqra itu terus, kadang-kadang kesusul sama anak-anak kita. Anak kita sudah masuk Al-Quran, kita masih iqra. Ilmu kita masih jauh. Maka sudah selayaknya kita memperbanyak mengucapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Saya tidak tahu, dan ini bukan aib. Ini bukan aib. Tetapi juga perhatikan kapan kita menggunakan kata Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tidak semua perkara, Pak, kita mengucapkan Allahu a'lam. Kadang-kadang ditanya, fulan kemana? Allahu a'lam, bukan Allahu a'lam. Ya, memang semuanya Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tapi kalau kita ditanya fulan di mana, jawab saja tidak tahu atau fulan di tempat ini. Kalau kita tahu, bukan jawabannya Allahu a'lam. Kapan kita menggunakan Allahu a'lam? Kalau kita ditanya tentang perkara agama, maka di sini kita menggunakan jawaban Allahu a'lam. Ditanya sama orang, Pak, ini jawabannya apa? Ini hukumnya apa? Kita tidak tahu, kita mengucapkan Allahu a'lam, itu pas. Tetapi kalau ditanya, fulan kemana? Allahu a'lam. Ya memang Allahu a'lam, tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah yang tahu. Oleh karena itu di sini kita tidak mengucapkan Allahu a'lam, tapi mengucapkan saya tidak tahu. Maka sekali lagi, inilah agama Islam. Ya, agama Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang sederhana. Tidak perlu merasa kita lebih dengan ilmu yang kita miliki. Ya, Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang tawadu dengan ilmu yang kita miliki. Dan ini mungkin sesuai dengan peribahasa kita. Ya, padi semakin lama semakin berisi, dia akan semakin merunduk. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin merunduk kita dengan ilmu yang kita miliki tersebut, dan kita akan semakin paham, Pak. Kalau kita belajar agama Islam, kita akan semakin paham ternyata semakin banyak perkara agama yang tidak kita ketahui. Semakin banyak perkara agama yang tidak kita ketahui. Sekarang kita baru belajar apa, Pak? Tauhid nggak tamat-tamat, akidah nggak tamat-tamat, bahasa Arab nggak tamat-tamat, baca Quran tidak tamat-tamat pula. Mana yang tamat? Maka seharusnya kita faham, kita ini belum seberapa ya dibandingkan para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup apa yang bisa disampaikan. Semoga yang singkat ini berguna untuk kita semuanya, kemudian juga semakin menyadarkan kepada kita semuanya tentang pentingnya ilmu, dan juga kita semakin menjadi tahu ternyata dalam hadis ada yang disebut dengan ummus sunnah, ada yang disebut dengan induk hadis. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada yang benar maka dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah dari saya pribadi dan juga dari syaitan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.